kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Di segmen ini kita telah tersambung di ujung telepon dengan praktisi Global Health, ada Monika Nirmala. Dr. Monika, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin. Ya, Dokter, Inpres nomor 6 tahun 2020 dikeluarkan. Paling tidak ini salah satu upaya supaya bisa membantu mendisiplinkan warga di tengah pandemi COVID-19. Dokter, kalau menurut Anda sendiri sebetulnya cara yang paling efektif untuk mendisiplinkan warga yang mungkin hingga sampai saat ini belum disiplin begitu ya menerapkan protokol kesehatan itu seperti apa bentuknya? Ya, tentu yang namanya mengubah perilaku masyarakat itu nggak mudah ya dan membutuhkan waktu. Dan yang paling penting sebetulnya adalah komunikasi. Dan kunci pada komunikasi ini sebetulnya adalah pesan yang jelas, konsisten, diulang-ulang oleh sumber yang dipercaya. Nah, sumber yang dipercaya ini bisa macam-macam, tidak hanya pemerintah ataupun otoritas kayak polisi atau Satpol PP gitu, tapi harusnya sumber-sumber yang dipercaya juga adalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, karena masyarakat kita sangat beragam dan sumber-sumber yang dipercaya itu juga beda-beda gitu. Mungkin tidak hanya influencer atau tidak hanya yang ada di TV, tetapi semua elemen masyarakat ini harus disentuh oleh sumber-sumber yang mereka percaya dengan pesan yang sama, yang jelas, konsisten, dan diulang-ulang. Dan para pihak yang punya pengaruh, punya otoritas, yang dipercaya ini harus menjadi teladan gitu dan harus konsisten dalam apa yang dilakukannya itu. Kita nggak bisa berharap orang-orang untuk disiplin kalau sumber yang dipercayanya ini juga tidak bisa menjadi teladan. Jadi saya pikir untuk bisa disiplin ya bisa menggunakan cara carrot and stick gitu ya, dan kalau ngomongin Inpres ini kan dengan stick itu tadi, dengan hukuman begitu kalau misalnya tidak menjalankan. Tetapi juga elemen yang lain bahwa pesannya tadi yang jelas dan konsisten itu diulang-ulang oleh sumber yang dipercaya tadi harus dilakukan dengan baik juga begitu. Ya. Tapi kalau kita bicara kenyataannya nih, Dr. Monika, tidak sedikit influencer begitu ya yang mungkin memiliki pengaruh di tengah masyarakat ini justru tidak menerapkan protokol kesehatan yang baik. Bahkan kemudian mereka menjadi salah satu begitu ya yang meragukan lah paling tidak mengenai COVID-19 ini. Bagaimana, Dok? Iya, betul. Tentunya kalau sebenarnya kalau misalnya kita ngomong ada Inpres, lalu ada sanksi gitu ya kalau tidak melakukan, sebetulnya siapapun ya, baik itu masyarakat awam, masyarakat biasa maupun influencer ataupun orang yang punya otoritas gitu, kalau misalnya melanggar itu harusnya juga menjalankan sanksi tersebut gitu. Dan kalau misalnya soal tidak percaya tadi, mungkin berpikir ini teori konspirasi atau dan lain sebagainya, itu adalah satu PR gitu ya untuk lagi-lagi komunikasi krisis oleh pemerintah menjelaskan bagaimana ini memang situasi yang real dan dan perlu dikerjakan oleh bersama-sama. Dan itu tidak hanya pemerintah tapi bagaimana menggerakkan semua elemen masyarakat ini untuk berbicara pesan yang sama, kurang lebih begitu. Menurut Anda sudah cukup tidak sih, dokter, berdasarkan pengamatan Anda, sosialisasi lalu kemudian carrot and stick tadi yang kemudian diterapkan mungkin di lingkungan tempat tinggal Anda ataupun lingkungan sekitar Anda sudah cukup belum penerapannya? Iya, kalau saya bilang police cannot be policing everyone gitu ya. Polisi tidak bisa terus-menerus mempolisikan orang gitu di setiap waktu gitu. Tetapi yang namanya kepatuhan itu butuh kesadaran, dan kesadaran itu dibangun dengan komunikasi krisis yang baik. Dan juga mungkin poin satu lagi, Mas Kevin, bahwa penanganan pandemi ini tidak hanya bergantung pada perilaku masyarakat tadi. Jadi saya melihat sebetulnya penanganan pandemi ini ada dua pokok yang penting. Satu, betul perilaku masyarakat dengan melakukan 3M itu ya, masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Tapi jangan lupa juga sebetulnya saya mau tambahin yang sangat penting juga sebetulnya hindari 3R nih. Hindari ruangan tertutup, hindari ramai-ramai, hindari rumpi jarak dekat. Itu sebetulnya penting banget di perilaku masyarakat dan caranya tadi ya, selain carrot and stick dengan komunikasi. Nah, sebetulnya pokok yang kedua yang harus betul-betul diseriuskan oleh Indonesia adalah surveillance gitu. Surveillance ini ada tiga elemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi tes, lacak, isolasi itu harus dikerjakan dengan serius gitu. Dan saya melihat dalam 6 bulan terakhir ini yang dilakukan Indonesia
justru tes lacak isolasi ini tidak dikerjakan dengan maksimal gitu. Sedangkan kita hanya menekankan pada nunggu vaksin gitu, jadi gitu ya bulan Januari nanti gitu, atau masker gitu ya. Tentu itu semua penting, tapi tidak bisa berdiri sendiri. Itu poin saya. Baik, Dokter Monika, terima kasih telah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Dokter. Mas Kuar, sebelum kita jeda, kalau dari rangkuman wawancara saya tadi dengan Dokter Monika bahwa ternyata 3M itu tidak cukup. Ada harus langkah-langkah upaya lain yang kemudian juga harus dilakukan kalau kita mau mencegah COVID-19. Tapi kan persoalannya ternyata masyarakat menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak saja susah begitu. Betul. Bahkan survei yang dilakukan oleh pemerintah untuk satu provinsi di Pulau Jawa itu ada satu provinsi yang tingkat penggunaan maskernya cuma 30%. Artinya ada 70% orang yang tidak disiplin. Masih ada lebih mayoritas orang yang mengabaikan protokol kesehatan. Bisa jadi karena mereka tidak memiliki akses untuk mendapatkan itu. Meskipun sebetulnya sudah dipermudah bahwa masker kain 3 lapis juga bisa dilakukan untuk itu. Tetapi jangan-jangan juga ada yang terpengaruh oleh tadi teori-teori konspirasi dan seterusnya. Maka sebetulnya step-step itu supaya tidak merumitkan masyarakat, mulailah dari yang mudah. Apa itu? 3M tadi itu. Dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan. Atau menghindari kerumunan itu artinya berarti menjaga jarak yang cukup, yang 1 meter lebih. Maka itu berpotensi untuk kita bisa aman terhadap paparan COVID-19. Nah, upaya-upaya ini dulu, yang sederhana dulu, yang lebih dimengerti oleh masyarakat, bereskan ini dulu, lalu kita masuk kepada tahap selanjutnya, yang saya kira juga harus tetap disampaikan dengan cara konsisten, disampaikan pula oleh mereka sumber-sumber yang terpercaya, termasuk public figure, tokoh-tokoh masyarakat, supaya mereka ini menjadi pihak yang paling pertama untuk mempraktekkan semua yang dianjurkan tadi, protokol kesehatan. Bukan malah sebaliknya, hanya melakukan satu hal, tetapi mengabaikan 2 hal. Misalnya, hanya menggunakan masker, tetapi tidak menjaga jarak, lalu kemudian juga tidak mencuci tangan, gitu kan. Protokol-protokol kesehatan itu harus menjadi pola perilaku. Nah, inilah yang kemudian sekarang didesain secara sistem. Caranya bagaimana? Inpres ini harus diwujudkan dalam bentuk misalnya bagaimana satuan tugas di masing-masing wilayah itu mereka punya pola, punya dashboard, punya aplikasi yang bisa mengukur sudah sampai di mana nih tingkat kedisiplinan masyarakat ini. Polanya seperti apa? Ada nggak peningkatan? Misalnya penggunaan masker dari 30%. Dalam waktu cepat ini ada nggak peningkatan? Ketika ada peningkatan, oh berarti ini sudah manjur, sudah bagus. Tetapi justru yang terjadi adalah ketika stuck, maka ada persoalan di situ dan itu harus segera dievaluasi. Oke, baik. Kita jeda dulu Mas Kohar. Pemirsa yang kemana-mana, kami akan kembali usai jeda yang satu ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Pemirsa, yang pertama ada Pak Syahril dari Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Ya, ini saya menghimbau pemerintah ya. Sebenarnya pemerintah itu sangat kuat media-media yang ada yang tersedia ya untuk memasarkan disiplin penggunaan masker dan seterusnya itu ya. Cuma sekarang mungkin belum terpikirkan atau memang diabaikan. Itu tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa-desa, daerah-daerah ya. Apakah dia tokoh-tokoh agama, apakah dia tokoh pemuka adat, apakah dia guru ngaji, apakah dia ustadz-ustadz, itu mereka bisa dimanfaatkan. Tetapi tentu ada yang memotivasi dia. Cara motivasi apa? Pemerintah daerah setempat itu harus merangkul mereka dengan memberikan insentif. Ya misalnya pada saat hari Jumat menyampaikan ceramah-ceramah. Itu pemuka-pemuka agama yang memberikan ceramah itu dan petugas-petugas masjid itu harus diberi motivasi, kasih mereka insentif. Apakah satu Jumat itu 500 atau 250 ya, itu manfaatkan. Itu ada lurah-lurah desa, ada pemuka daerah, itu dimanfaatkan. Jadi ini bisa dimanfaatkan. Terus yang kedua lagi bisa dimanfaatkan itu mereka UKM
pelaku UKM yang menerima bantuan pemerintah itu bisa dimanfaatkan sebagai alat pemerintah ya untuk memberikan memotivasi mereka untuk menggalakkan, untuk mempromosikan betapa pentingnya menggunakan masker, cuci tangan dan seterusnya lagi itu ya. Jadi ini harus disadari oleh pemerintah ya, daripada kita menggunakan influencer itu ya itu boleh juga, tetapi ini paling penting sekali ya, ini adalah yang sekarang terabaikan. Saya lihat setiap sembahyang Jumat saya mendengarkan ceramah-ceramah daripada pasangan ceramah itu sedikit sekali menyinggung permasalahan COVID ini, bagaimana cara menghambatnya, misalnya menggunakan masker dan seterusnya, itu sedikit sekali. Kenapa? Karena mereka itu tidak dirangkul. Jadi kembali lagi saya menyarankan para pemerintah pusat, daerah, ya desa dan seterusnya itu rangkul lah. Apakah dia pemuka agama Kristen, agama Islam, agama apa, itu rangkul mereka dengan cara memberikan motivasi. Apakah berupa uang, apakah berupa sembako, atau berupa apa gitu ya. Pada saat pengajian itu. Ini yang terabaikan kelihatannya. Gitu. Jadi kembali lagi saya itu sarankan, marilah kita memberikan mereka itu insentif, memberikan mereka itu motivasi ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih Pak Syahril. Di belakangnya ada Pak Ishar dari Cilegon. Pak Ishar, selamat pagi. Selamat pagi Pak Kevin, Pak Kohar. Ya. Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat prihatin ya, sangat mengkhawatirkan. Sampai sekarang ini belum ada tanda-tanda dia akan turun di kurvanya itu. Dan saya lihat perilaku masyarakat maupun penerapannya di kontrolnya di masyarakat masih kurang, masih bisa kita lakukan lebih dari yang sekarang ini. Jadi menurut saya untuk melaksanakan suatu program itu, pertama sistem harus kita punya jelas sistemnya seperti apa. Kedua orang yang akan melaksanakan sistem itu. Ketiga alat, ya, apakah kita sudah cukup itu? Ya, sistem kalau menurut saya ada yang perlu diperbaiki. Sistem apa sebenarnya yang sangat efektif untuk berbagai daerah mungkin berbeda-beda. Saya kasih contoh saja, misalnya di mall, sistemnya seperti apa? Saya melihat beberapa mall itu berbeda dia sistemnya dalam pelaksanaannya. Ada misalnya output court tiba-tiba dirubah oleh mereka itu tempat duduk berjarak-jarak, kemudian ada sekat-sekatnya, yang sistem-sistem seperti itu yang perlu dicontoh. Kita jangan cuma melihat masker okelah gampang melihatnya kontrol, tapi sekarang bagaimana menjaga jarak, kerumunan dan sebagainya, itu sistem. Dan terakhir adalah orang, kontrol betul-betul perlu dilaksanakan. Apakah audit atau apapun. Misalnya kembali ke sistem tadi, kalau perusahaan-perusahaan kan gampang membentuknya sistemnya, misalnya SOP-nya diganti. Ya, kalau tadi misalnya masuknya harus pakai kacamata dan sebagainya, sekarang ada lagi tambah dengan masker dan sebagainya. Diganti, dimodifikasi sistemnya. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Ashar. Di belakangnya ada Ibu Indra dari Cirebon. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Egan dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Ya, Waalaikumsalam. kenyataan itu membuktikan bahwa memang moralitas masyarakat Indonesia ini masih rendah. Moralitas dalam menjalankan kewajiban untuk melaksanakan disiplin protokol kesehatan. Itu karena apa? Karena yang dilaksanakan selama ini itu tidak timbul dari diri sendiri. Jadi karena terpaksa dan takut akan adanya ancaman dan sanksi yang walaupun katanya tadi ancaman atau sanksinya itu konyol. Nah, jadi tadi Dokter Monica saja sudah mengatakan yang mesti dibangkitkan adalah kesadaran masyarakat bahwa mereka membutuhkan disiplin ini, gitu, untuk kepentingan diri juga dan kesejahteraan umum. Sekarang dalam masa menjelang pilkada ini dari mulai pendaftaran ini bisa kita jadikan momen untuk memperlihatkan apakah calon maupun pengikutnya itu bisa mengimplementasikan Inpres nomor 6 ini. Nah, jadi kita lihat apakah bisa membangkitkan kesadaran untuk diri sendiri menjalankan protokol kesehatan itu. Dari hati nuraninya bahwa ini adalah penting dalam melaksanakan kewajiban, bukan karena keterpaksaan. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Indra dari Cirebon. Sebelum jeda Mas Kohar, catatan untuk penelpon kita pada hari ini ada paling tidak yang menyampaikan harusnya dirangkul influencer, tokoh agama. Lalu kemudian merubah sistem dan kemudian tadi Ibu Indra menyampaikan mengenai cerminan pilkada untuk bisa menilai begitu ya, kemudian bagaimana apakah calonnya betul-betul menerapkan atau tidak. Pertanyaan saya Mas Kohar, apakah Inpres ini nantinya bisa membantu daerah untuk paling tidak itu tadi merangkul tokoh adat, untuk kemudian merubah sistem, melakukan pengontrolan yang lebih baik lagi? Sangat mungkin, dan itu justru instrumen penting. Mengapa Inpres ini kemudian strategis, kita apresiasi karena itu instrumen penting bagi daerah untuk melakukan sejumlah pengawasan yang lebih ketat. Ya, kita lihat saja di beberapa wilayah sekitar Jakarta. Di Bogor misalnya sudah berlaku jam malam. Mall, kafe, warung, minimarket dibatasi sampai jam 6 sore, sampai jam 18. Lalu orang berada di luar hanya boleh sampai jam 21. Artinya prinsip-prinsip semacam ini sudah mulai dijalankan di daerah. Supaya apa? Supaya masyarakat menjadi disiplin dan tertib, diikuti dengan denda-denda yang memungkinkan mereka untuk efek jera. Sudah susah cari duit, begitu punya duit harus membayar denda, kan sayang-sayang banget. Di Jakarta saja denda selama 4 bulan terakhir itu terakumulasi sampai 4 miliar lebih. Itu baru dari denda. Denda mereka-mereka yang melanggar protokol kesehatan, dan separuh lebih, 2 miliar lebih itu berasal dari masker. Artinya dari orang yang tidak menggunakan masker. Artinya memang tingkat disiplin dan pengetatan masyarakat ini masih sangat-sangat memprihatinkan. Sebetulnya ya daerah tidak perlulah bangga misalnya mendapatkan uang banyak karena warganya tidak disiplin. Justru mestinya itu menjadi evaluasi bahwa mestinya masyarakat kalau perlu zero denda itu karena apa? Karena masyarakatnya disiplin. Yang paling penting tadi sebagaimana disebutkan di awal tadi adalah konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Ada otentisitas di situ. Ucapannya A, maka perbuatannya harus A. Ucapannya B, perbuatannya harus B. Sehingga masyarakat itu bisa meneladani apa yang dilakukan oleh para tokoh ini. Nah sekarang kan kita saksikan ketika mendaftar pilkada saja sudah mulai ada pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran protokol terutama. Hasrat untuk lebih populer, hasrat untuk populer ternyata mengalahkan hasrat yang lebih dalam lagi untuk memperbaiki kesehatan masyarakat. Nah ini harus mulai dicegah hal-hal semacam ini. Jangan jadikan popularitas untuk mengorbankan kepentingan-kepentingan yang lebih besar, kemaslahatan yang lebih besar. Apa itu? Kesehatan masyarakat. Nah tadi kan sudah berkali-kali dikatakan bahwa penyakit ini mudah sekali menular. Faktanya sudah 187.000 lebih masyarakat Indonesia terkonfirmasi positif. Dengan tingkat kematian 4,2% turun. Dengan tingkat kesembuhan yang meningkat melebihi WHO. Tentu ini adalah good news, kabar gembira. Tetapi kabar sedihnya adalah tadi itu, zonanya dari angka 2.000-an yang terkonfirmasi positif menjadi di angka 3.000-an. Ini kan perkembangan yang tidak menggembirakan, pasti tidak mengenakan. Sementara jumlah yang diperiksa kan di angka antara 25.000 sampai 26.000 rata-rata per hari. Dengan angka yang tetap fix sama, tetapi yang terkonfirmasi positif naik. Ini kan tren naik, ini harus dicegah. Supaya apa? Supaya kita bisa menyelamatkan semuanya. Hunian rumah sakit sekarang juga sudah semakin padat, 70% bahkan. Tenaga kesehatan terbatas, tidak mungkin disulap dalam waktu singkat tenaga kesehatan ini bertambah karena memang harus ada proses yang kita lalui, tidak bisa instan. Lalu beberapa pihak juga tidak mungkin memelototi hari per hari. Polisi juga tidak terus-menerus harus memelototi hari per hari siapa yang tidak menggunakan masker, siapa yang selalu berkerumun dan tidak menjaga jarak. Nah, hal-hal semacam ini akan mustahil kita bisa sukses kalau tidak ada kerelaan, kesadaran tadi itu dari para penelepon mengatakan seperti itu, dan tidak ada kedisiplinan. Kontrol itu harus saling antar komunitas kita. Kita kolaborasinya harus lebih ditingkatkan lagi. Baik, kita jeda kembali Mas Kohar. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai yang satu ini.
Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Kembali kita berdiskusi mengenai tema kita hari ini, Mas Kohar. Ya. Kalau kita berbicara mengenai keadaan pada saat ini, Mas, mungkin masih ada beberapa daerah yang mungkin menyosialisasikan mengenai protokol kesehatan, lalu kemudian berbagai kebijakannya yang mungkin kita rasa tidak tepat. Ya. Mungkin seperti sosialisasi menggunakan peti jenazah yang kemudian betul. punya potensi untuk penyebaran COVID-19. Belum Ya. lagi kemarin BNPB sempat meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mengevaluasi kebijakan ganjil genap Ya. karena memang itu terbukti menimbulkan kerumunan. Bagaimana Mas kemudian kita bisa memastikan bahwa kepala daerah menerjemahkan mengenai impres ini supaya betul-betul melakukan kebijakan yang tepat dan betul-betul memang mendisiplinkan warga begitu, tidak kemudian malah membuat penyebaran COVID-19 yang baru. Begitu. Jadi gini, hilangkan pretensi-pretensi popularitas di balik apakah itu di balik keputusan, di balik statement. Nah, pretensi-pretensi popularitas itu akan menghalangi yang lain. Oke. Jadi abaikan popularitas, strike pada keputusan bahwa kalau memang ini harus mendisiplinkan warga, disiplinkan saat ini juga. Kalau saat ini harus melakukan rem. Kalau memang gasnya sudah terlalu kenceng, rem. Karena memang situasinya sedang berada dalam kondisi rem darurat misalnya. Oke. Nah, ingat bahwa ada kata-kata dari Kiai Haji Agus Salim itu, tokoh kita, tokoh Indonesia, founding fathers, kita salah satu founding fathers juga, yang mengatakan memimpin itu menderita. Jadi artinya pemimpin itu harusnya berkorban terlebih dahulu. Ketika penderitaan itu datang, jangan rakyatnya dulu yang dikorbankan gitu loh, jangan mereka yang ada di depan, tapi pemimpinnya dulu harus siap untuk berada dalam kondisi yang menderita. Dan ini harus dibuktikan. Implementasi dari Inpres ini kan untuk para pemimpin, baik di level lembaga, badan, termasuk kepala daerah. Inpres ini kan untuk itu. Nah, supaya ini dipercaya Inpres ini efektif, maka lakukan dulu pada level pemimpinnya, elitnya. Mereka harus siap berada di depan dulu bahwa oke, saya siap untuk melakukan ini. Saya akan tunjukkan pada masyarakat. Saya akan lakukan beberapa hal yang memang harus dilakukan. Saya akan pengaruhi seluruh famili saya, kerabat saya pertama, lingkungan terdekat saya misalnya, untuk taat disiplin protokol kesehatan. Nah, dengan hal-hal yang seperti itu, mulai seperti itu, akan lebih mudah nanti implementasinya di masyarakat. Masyarakat percaya, oh ya, bahwa pemimpinnya adalah otentik. Masyarakat bersama-sama bisa untuk diajak disiplin. Memang mendisiplinkan negara dengan wilayah, dengan sistem yang memang sudah kita desain untuk demokratis bukan perkara mudah. Tetapi kan itu bukan berarti tidak bisa. Mengelola demokrasi itu kan satu seni yang harus bisa dilakukan juga oleh para pemimpin. Ya memang negara komunis, negara totaliter, negara sosialis lebih mudah. Pemimpinan bilang A, kalau tidak tidak manut, tidak mengikuti tidak mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin itu, maka sanksinya sangat sengsara. Kita juga tidak ingin seperti itu. Kita ini negara demokratis, tetapi bagaimana kesadaran itu tumbuh. Salah satu ciri dari negara demokrasi adalah partisipasi. Karena itu para pemimpin di level manapun itu harus bisa mempromosikan partisipasi ini, mengajak partisipasi masyarakat untuk terlibat secara penuh. Dalam hal apa? Mendisiplinkan mereka juga, mendisiplinkan semuanya. Karena itu kombinasi antara disiplin dari warga, kerelaan dari warga, lalu ada sistem yang jelas, sistem kontrol yang jelas, lalu pengawasannya juga jelas, evaluasinya jelas. Tadi by system dengan misalnya menyediakan dashboard untuk evaluasi berapa titik mana, daerah mana yang belum secara maksimal menggunakan protokol kesehatan, maka di situ harus menjadi titik sasar. Secara konsisten terus-menerus sampai bahwa titik itu beres. Pada level apa? Misalnya RW. Oh, RW ini masih ada merah. Nih klasternya apa? Tipologinya apa? Lalu ke masyarakatnya seperti apa? Polanya harus betul-betul dikenali. By system, apakah itu Satgas, apakah itu kemudian juga aparat yang ada di lapangan, harus tahu semua, harus bisa membuka itu dan ajak
tokoh-tokoh masyarakat, public figure, untuk menggerakkan semuanya ini. Baik, Mas Kor, kita tunggu kemudian implementasi dari Inpres ini. Semoga kemudian dijalankan dengan baik. Terima kasih Mas Kor telah bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, sudah saatnya kita benar-benar menerapkan sense of crisis, sense of urgency, dan sense of emergency. Karena kondisi di lapangan memang sangat menghendakinya. Itulah yang juga kita harapkan terwujud dari terbitnya Inpres nomor 6 tahun 2020. Karena itu disiplinkan pelaksanaan protokol kesehatan dan implementasikan Inpres tersebut. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.